Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ngadakan Zoom ya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan nanti ada satu yang bisa dibawa gitu ya. Setelah Zoom yang sebelumnya di hari Jumat yang lalu kita ndak ngadain. Alhamdulillah sedang kurang sehat gitu ya teman-teman, jadi kita tidak infokan. Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema tentang cuan dari rumah ya. Panduan langkah praktis untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Islam. Baik, selesai. Semoga dengan bacaan doa kita mengantarkan kepada satu titik level di hati kita sehingga kita bisa lebih tenang, lebih khusyuk, dan nanti insya Allah kita bisa memahami, saling mengisi, saling support ya mudah-mudahan, dan bisa mendapatkan apa yang kemudian diharapkan. Saat yang seperti ini teman-teman itu adalah saat yang paling mustajab ya. Allah menghadirkan forum-forum seperti ini itu sebagai taman-taman surga. Oleh karena itu, marilah kita sambil menyimak ya materinya, itu sambil berdoa. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi doa kita selama ini, niat kita, kemudian apa yang sedang kita usahakan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, ini ada beberapa review dulu atau ajakan kebaikan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib hadir ya. Insya Allah sudah hadir ya. Peserta wajib hadir. Kemudian hadirnya 100%. Jadi kalau memang ngantuk, boleh ngambil cemilan, boleh ngambil minuman gitu ya, yang bisa membuat fokus gitu. Kemudian mood soundnya di mute ya sementara, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Kemudian menyiapkan gelas, bukan gelas beneran teman-teman, tapi saya menyiapkan dua ya untuk minum aja. Tapi di sini maksudnya adalah menyiapkan diri kita dalam keadaan belajar ya, siap belajar gitu. Ya siapa tahu nanti ada sesuatu. Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal pada malam hari ini, cuma mau sharing sedikit aja. Hingga kemudian nanti tidak akan luber-luber insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya mengikuti semua materi supaya kemudian ada gambaran yang utuh dan fokus pada materi. Ya, jangan fokus pada sayanya. Kalau nanti fokus pada sayanya, khawatirnya banyak e-nya. Sebentar-bentar sebentar-bentar gitu ya. Dan just focus on Allah. Jadi fokusnya hanya kepada Allah. Kira-kira Allah pengen menginformasikan apa ya tentang diskusi kita. Kenapa kemudian kita dihadirkan di forum ini gitu ya. Dan padahal banyak banget ya Zoom di luar sana pada malam hari ini yang jadwalnya barengan. Tapi kenapa kemudian yang dihadirkan justru kita? Ya ada apa ya dengan itu gitu. Kenapa kita hadir di Zoom yang ini gitu. Dan insya Allah yang hadir ini termasuk orang-orang istimewa ya teman-teman semua. Kalau kita lihat dari tangan kita, itu tangan kanan maupun tangan kiri itu ada angka Arabnya. Kalau tangan kanan, ini angkanya berapa nih? Kelihatan nggak? Jadi membentuk sebuah angka. Kemudian tangan kiri kita juga membentuk sebuah angka. Ya.
Tangan kanan kita itu berapa ini? 18 ya. 18. Tangan kiri kita itu 81. Nanti kalau kemudian digabung menjadi 99. Ya, 99. Bisa dimaknai sebagai Asmaul Husna. Bisa dimaknai bahwa yang kanan itu adalah yang baik. Yang kanan yang baik, yang jumlahnya lebih sedikit 18. Kemudian yang kiri itu jumlahnya lebih banyak 81. Artinya kalau memang pada malam hari ini di Zoom kita pada malam hari ini jumlah yang hadir itu sedikit, bisa jadi itu adalah tangan kanan. Ya, tangan yang baik. Tangan yang biasa digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, digunakan untuk bekerja, digunakan untuk menulis. Tapi kalau kemudian tangan kiri itu biasanya urusan dalam negeri, urusan dapur gitu ya, urusan belakang. Pagi-pagi bersih-bersih itu tugasnya tangan kiri. Gitu ya, kira-kira just focus on Allah teman-teman semua. Jadi apa yang kemudian kita siapkan itu semoga memang tidak hanya dari saya. Kenapa kemudian saya menyampaikan ini? Padahal di slide tidak ada ya pembahasan atau kemudian pengen menyampaikan tentang hakikat tangan gitu. Tetapi kenapa kemudian Allah mengizinkan saya untuk mengucapkan ini dan membahas ini gitu? Itu tidak lain dan tidak bukan pasti ada sesuatu yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian di dunia ini itu tiada yang kebetulan. Pasti Allah ada maksud dan tujuan. Begitu ya teman-teman. Kira-kira. Kemudian nanti memberikan respon ya yang positif. Jika ditanya menjawab, jika diminta melaksanakan. Kemudian keep smiling, relax dan bergembira. Jadi kita santai aja teman-teman. Kita bergembira, kita belajar, kita niatkan untuk belajar, bukan menakut-nakuti, ya, bukan mengancam, tapi belajar, ya, supaya mudah difahami. Kita dalam keadaan yang rileks, dalam keadaan yang bergembira. Begitu ya kira-kira. Kemudian life is choice. Jadi hidup ini adalah pilihan teman-teman. Apakah kita memilih untuk menjadi biasa atau menjadi istimewa? Itu adalah pilihan kita. Kita menjadi orang yang benar-benar terpilih atau kemudian tadi sudah menyadari bahwa kita itu terpilih dan kemudian bersyukur terhadapnya, kemudian melakukan sesuatu yang terbaik, ataukah kemudian ya kita kembali aja ya kita biasa-biasa, belajarnya biasa, kemudian actionnya biasa gitu, ataukah kemudian kita memilih istimewa. Baik teman-teman, kemudian di sini ada pilihannya itu apa? Pilihan apakah kemudian kita menjadi biasa? Jadi perumpamaan aja ya teman-teman, ya karena memang ya gambarnya ketemunya ini gitu ya. Atau biasa atau kemudian kita istimewa. Ya biasa berarti duitnya biasa gitu ya. Kemudian istimewa ini jumlahnya juga lebih banyak gitu. Nah ini pilihan teman-teman. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan satu informasi, kita memilih biasa saja, ataukah kemudian kita menjadi istimewa. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh juga ya. Yang sebelah kiri ini biasa ya. Cuma uang paman kuber, paman kuber. Kemudian yang di kanan ini sudah punya impian, punya cita-cita, punya rencana gitu ya. Sebab kalau kemudian kita tidak merencanakan teman-teman, ya kita ya seperti itu ya, hidup akan mengalir gitu. Dan ini jadi tantangan kita. Walaupun ini tidak dibawa mati ya. Tapi kalau kemudian kita pengen kehidupan kita lebih berkah, jauh lebih berkah dan kemudian mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, ya alangkah baiknya kita juga mewariskan sesuatu yang berdaya ya dibandingkan kemudian yang sebelah kiri. Gitu ya teman-teman, itu sekilas pilihan hidup kita. Dan perkenalan dari saya teman-teman, ini Ferry Aquarius Jian, nama saya. Kemudian ini foto almarhumah ibu saya, dan kemudian ini di sebelah ini adalah Mbah Kung. Nah itu kira-kira perkenalan dari saya teman-teman. Saya yang selama ini
kirim-kirim pesan gitu ya. Mohon maaf ya kalau kemudian mendapatkan kiriman pesan ya. Eh, Semuanya itu dalam rangka untuk belajar, tidak ada apa namanya yang lain-lain gitu ya. Kemarin saya dimarahi orang kirim pesan, kirim chat ya, kemudian ya saya pikir beliau ini bagian dari tim saya gitu ya, sebagai affiliate. Beliau pernah masuk ke dalam grup ya, kemudian saya lihat di database, saya urutkan dari member pertama kali yang terdaftar di Kuadran Rezeki, kemudian saya chat satu-satu gitu. Dan ternyata nemu ke nomor beliau ya, dan kemudian kayaknya tidak disimpan. Padahal saya menyimpan semua chat dari awal dulu, ketika kemudian beliau curhat, cerita macam-macam, punya hutang segala macam, itu masih ada catatannya gitu. Tapi ketika kemudian dihubungi kembali ya, salam berkah gitu ya saya mengucapkan, karena nggak tahu yang kita undang atau yang kita chat itu kan apakah beliau ini muslim atau enggak kan gitu. Makanya kemudian saya mengucapkan salam berkah. Nah ternyata dia bukan muslim, teman-teman. Kemudian marah-marah gitu ya. Apa-apaan ini? Kamu mau menipu ya? Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi tapi kita ya harus bersikap ya, teman-teman. Ya, jadi itu pengalaman saya. Jadi kirim-kirim pesan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi saya. Ya, jadi saya, oh ternyata orang ini begini gitu ya. Tidak semuanya itu orang menerima kita dengan baik gitu. Padahal dia dulunya curhat macam-macam, saya nggak punya uang macam-macam gitu. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Semuanya dalam rangka belajar, bukan dalam rangka apa. Ya, bukan dalam rangka ngerjain apalagi ya. Baik, saya pengen tahu dulu itu sekilas dari cerita saya, teman-teman, baru kemarin dimarahi orang gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu, teman-teman itu keinginan dapat cuannya itu berapa? Kalau misalkan ada skala 1 sampai 10, kawan-kawan ada di mana? Skalanya itu di berapa? Di angka berapa? Kira-kira 1 sampai 10. Kalau misalkan 1 Mas, ya sudah jangan ya, tidak usah ikut Zoom. Tidak usah ya, karena memang tidak pengen gitu. Berapa nih teman-teman? Oke, sebentar. 10, Masya Allah, pengen cepat ya. 10. Kalau 10 biasanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diidamkan gitu, teman-teman. Jadi kalau guru-guru kita, guru-guru kami, misalkan Ustaz Nasrullah, kemudian Ustaz Reza Rendi, yang topinya saya pakai ini, itu sebelum mengawali acara itu pasti tanya beliau. Biasanya bukan pasti ya, biasanya beliau itu tanya, siapa yang diantara teman-teman yang ingin hidupnya penuh keajaiban gitu loh Ustaz Nasro, angkat tangannya gitu kan. Kemudian apa yang diharapkan, kalau biasanya kalau Ustadz Reza Rendi pertanyaannya apa gitu ya, hadir di sini itu dalam rangka apa. Nah, karena kita sesuai dengan tema kita itu adalah cuan atau mendapatkan untung, mendapatkan duit atau mendapatkan rezeki ya, maka pertanyaannya adalah ingin dapat berapa. Kalau kemudian skalanya 1 sampai 10 berapa? Nah gitu. Kalau 10 ya berarti kita bahas. Kalau 1 ya nggak usah. Karena teman-teman tidak menginginkan itu. Jadi apa yang kemudian diinginkan, apa yang kita harapkan itu akan diterima. Apa yang insya Allah itu akan kita terima. Begitu kawan-kawan. Termasuk skalanya ini. Ya 10. Baik. Itu terima kasih sudah merespon ya teman-teman. Kawan-kawan, berbicara tentang seseorang itu ya, biasanya itu ingin dimengerti ya, ingin dimengerti. Apalagi kalau kemudian berbicara tentang kerjaan, kadang kerjaannya itu hampir 24 jam plus gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada tambahan, ya Allah minta waktu tambahan ya Allah gitu ya. Pengen tambahan ini waktunya ya Allah, tidak cukup gitu ya, banyak banget ya kerjaan gitu ya.
Kemudian kalau pengen komunikasi, ternyata berkomunikasinya pengen lebih banyak dengan dirinya sendiri, dengan Rob-nya, dengan Allah gitu ya, dan dengan orang lain gitu. Inginnya dimengerti. Kemudian yang berikutnya ingin dicinta. Oh, aduh, ini cinta-cintaan malam hari ini ya. Ingin dicinta. Kalau guru kita menyatakan atau istilah beliau yang saya pakai juga, saya setuju dengan kata-kata beliau, itu tentang tangki jiwa atau tangki cinta. Nah, tangki cintanya itu seberapa? Tangki cintanya itu terpenuhi atau enggak? Gitu. Kalau kemudian kita itu punya pasangan, pasangan kita itu memberikan tangki jiwanya sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, gitu teman-teman. Maka di sini kita perlu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang spiritual, ilmu tentang kehidupan, dan ilmu tentang keuangan. Nah, gitu. Jadi semuanya pada dasarnya pengen dicinta. Dan konon kabarnya, kalau kemudian nanti kita coba buka-buka ya, kenapa kejadian-kejadian di dunia ini atau kemudian di Indonesia kita itu terjadi banyak ketidaktepatan dalam hubungan suami istri, bacanya itu selingkuh gitu ya. Itu disebabkan awal mulanya karena tangki jiwanya atau tangki cintanya itu tidak terpenuhi gitu. Nanti kalau kita berbicara tentang tangki cinta atau tangki jiwa, biasanya akan berbicara tentang 5 bahasa. Bahasa cinta, bahasa support, ya, kemudian bahasa perhatian atau memberi, ya, kemudian juga, wah pokoknya gitulah kira-kira. Nanti kalau mau belajar tentang itu. Ya, tapi pada dasarnya itu dimulai dari ketika seorang pasangan itu tidak dicintai oleh pasangan yang lain, merasa tidak. Padahal bisa jadi bentuk perhatiannya itu begitu gitu ya. Mungkin pasangan kita terlalu asik kerja di luar gitu ya, tidak pernah memberikan pujian gitu ya. Tapi padahal yang dimaksudkan cinta itu menurut beliau ya begitu gitu ya. Padahal belum, kalau menurut kita belum kita belum dicintai yang kayak gitu. Nah gitu. Nah itu ketidaktepatan, ketidaksinkronan ketika berbicara tentang cinta, teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika kita berbicara tentang seseorang itu kadang juga ingin dapat cuan. Nah gitu ya kan. Jadi pengen dapat cuan, pengen dapat untung, pengen dapat rezeki. Untuk apa? Untuk belanja. Ya ternyata ketika kemudian ada duit, itu ada keinginan untuk mandiri, belanja. Dan terkadang juga kita itu sering mendapatkan gosokan-gosokan. Gosokan dari siapa, Mas? Gosokan dari netizen gitu ya. Wah, ini bukan pasangan ideal. Oh, ini bukan ini gitu ya. Atau kemudian tetangga ya. Makanya kan ada rame-rame bikin film gitu ya. Rame-rame bikin lagu gitu ya. Yang judulnya itu ucapan tetangga. Kalau orang Jawa agak kasar nih ngomongnya gitu ya. Cocote tonggo. Sampai kayak gitu teman-teman. Akhirnya kemudian kita terpanasi. Oh iya, ini logis ya kalau kemudian saya pengen dapat cuan gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang seseorang itu teman-teman, terkadang mereka itu ada amanah. Amanah yang besar. Yakni amanah untuk menjaga. Menjaga itu tidak mudah loh ya. Menjaga anak, ya, kemudian menjaga pasangan, ya. Kalau kita berbicara tentang anak, kadang kita itu perlu untuk keperluan, memperhatikan keperluan mereka, kayak memperhatikan spiritual mereka, memperhatikan tentang kebutuhan sekolahnya, gitu. Dan atau mungkin kita geser sedikit ya, geser sedikit pada pasangan kita. Kadang pasangan kita malah tidak terperhatikan, atau makanannya tidak disiapin, atau apa, atau bagaimana, ya, persiapannya untuk kerja dan seterusnya. Padahal kita cuma dititipin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga anak dan pasangan. Dan tantangan berikutnya, dua orang ini atau dua karakter manusia ini ternyata bertemu dengan yang namanya gadget, ya. Ini ngomongin apa sih Mas, kok tiba-tiba ngomongin pasangan? Sebentar teman-teman, ini kita berbelok dulu ini ya ke sini ya. Nah, ternyata
Ya, malam hari ini itu kita membicarakan tentang wanita. Jadi Islam itu ternyata memuliakan seseorang tadi. Jadi seseorang tadi itu adalah perempuan. Jadi setiap perempuan itu dimuliakan di dalam Islam. Makanya eh, kehidupan perempuan itu lebih banyak di dalam kehidupan khusus. Ini kalau kemudian kita belajar tentang kajian eh, gaulan ya laki-laki dan perempuan, biasanya akan ada pembahasan tentang kehidupan khusus, kehidupan umum gitu. Nah, seharusnya wanita itu dimuliakan dan dipermudah jalannya untuk bisa masuk surga. Dan faktanya memang demikian gitu. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang bisa malah mendukung perempuan untuk lebih mudah masuk surga dibandingkan laki-laki. Begitu. Tapi ya, walaupun di sini ada bapak-bapak ya, enggak apa-apa kita bahas ibu-ibu dulu ya malam hari ini. Itu tetap perlu berbisnis. Ya, ini pada dasarnya ketika kita berbicara perempuan juga berbicara tentang laki-laki. Tentang apa? Perlu berbisnis. Perlu aktualisasi diri. Ya, perlu kemudian jiwa yang mandiri, yang jiwa yang dimuliakan tadi. Itu sebaiknya tidak dipandang sebelah mata gitu ya. Karena memang perempuan itu kalau misalnya mandiri itu justru memiliki nilai lebih. Jadi ini nasihatnya ya bagi teman-teman, saya tidak tahu posisinya kawan-kawan semua yang ada di Zoom pada malam hari ini ya, bagaimana dan apa gitu ya. Tetapi kalau kemudian nanti kawan-kawan yang terutama yang ibu-ibu ya, yang perempuan kemudian punya bisnis sendiri dan mandiri, itu insya Allah akan lebih dipertimbangkan atau tidak dipandang sebelah mata oleh pasangannya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau sebentar-bentar ada pasangan yang mudah mengatakan pisah itu, ketika kemudian kita punya bisnis, mereka akan mikir, jauh lebih mikir lagi kawan-kawan. Gitu. Jadi ini bentuk kemandirian kita. Ya, mudah-mudahan tergambar ya. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah kemudian wanita itu boleh berbisnis? Boleh, gitu ya. Hukumnya itu boleh. Cuma di sini ada catatan tidak berdua-duaan dengan pria lain, kemudian menjaga kemuliaan ya Islam dan suaminya, dan tidak merendahkan diri. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, makanya kemudian kuadran rezeki ini hadir. Gitu teman-teman. Ini cerita kita. Kenapa kemudian kuadran rezeki ini hadir? Supaya apa? Supaya kemudian nanti kawan-kawan ini dapat cuan, ya, meski dari rumah. Dan syukur kalau kemudian nanti bisa membantu nafkah pasangan dan orang tua, ya, nafkah pasangan dan orang tua atau kemudian untuk anak, ya. Dan harapannya kita bisa menambah uang belanja juga. Ya mungkin bisa dikerjain sambil masak, gitu ya. Bisa dikerjain sambil menemani si buah hati gitu, tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Bahkan kalau kemudian kita pada bapak-bapak yang sudah bekerja ya, itu tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya itu tetap bisa gitu. Itu harapannya. Makanya kemudian kita pilihkan website ini adalah website berbasis affiliate begitu. Nah, kita terinspirasi dari sebuah kata ya teman-teman. Jika Anda tidak bisa menghasilkan uang di saat tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Nah, ini yang kemudian terus terngiang-ngiang dan akhirnya kemudian terpikir, bagaimana ya caranya agar kemudian kita itu bisa menghasilkan walaupun dalam keadaan tidur. Ya, kalau kemudian kawan-kawan tadi ibu-ibu misalkan sambil bermain itu bisa jualan, ya ini dalam keadaan tidur gitu ya. Harapannya jauh lagi sebenarnya. Ya, kalau tidur itu kan enggak ngapa-ngapain kan gitu. Nah, ini yang diharapkan teman-teman. Nah, di dalam kuadran rezeki ini ada percepatan. Ya, caranya sederhana. Ya, join teman-teman, insya Allah sudah join ya. Kemudian nanti belajar malam hari ini termasuk bagian dari belajar dan bersiar atau kemudian promosi bersiar ya. Kita menyebutnya bersiar karena kalau promosi itu cenderungnya itu cuma cuan. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang syiar, berbicara tentang dakwah itu jauh daripada itu. Jadi kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kemudian di dalam kuadran rezeki itu dipilihkan
untuk produk-produknya itu justru yang produk berbasis spiritual. Kenapa? Karena nanti harapannya itu teman-teman juga mendapatkan itu amal jariahnya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Dan lebih baik manakah daripada ucapan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu harapannya. Nah, cuman kita pengen juga gitu loh dapat komisi, punya income gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau konsisten itu bisa nih nanti teman-teman 10 juta per bulan itu insya Allah bisa. Asalkan tahu caranya dan mau. Tahu saja tidak cukup ya teman-teman. Itu harus mau. Mau kemudian menjalani gitu ya. Kemudian kalau tidak mengerti bertanya gitu ya. Jangan diem ya, nanti kalau kemudian diem ya kami tidak tahu teman-teman apa yang menjadi problem sesungguhnya ya. Problemnya di mana? Pengen dapat solusi apa? Pengen dapat pendampingan bagaimana? Nah gitu kawan-kawan. Itu yang kemudian kita coba untuk tawarkan ya kepada teman-teman semua. Maka kawan-kawan secara personal itu kalau misalnya mau mandiri itu sebenarnya bisa teman-teman di Kuadran Rezeki itu karena kita berbasis affiliate ya, cuma pilih link affiliate produk yang mau dipilih. Kalau misalkan nanti mau dipraktekkan boleh. Kemudian dari produk yang kita mau pilih ini atau yang kemudian mau kita bagikan ini kita pilih dulu, kemudian kita copy, kemudian bagikan deh linknya. Nah dicocokkan dengan konten yang sudah kita sediakan. Udah gitu aja kawan-kawan. Gitu ya. Hanya kemudian dari sini sebenarnya tidak banyak langkah gitu. Kalau menurut saya ini termasuk yang paling sederhana gitu. Ini yang paling sederhana dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Kalau bisnis yang lain kita harus presentasi, kita harus begini, harus begitu gitu kan. Ya. Kemudian kalau misalkan ya sederhananya mau bikin petol gitu ya, itu pun masih perlu untuk mengadon gitu ya, kemudian pesen dan seterusnya. Ya. Nah, kita cuma berbagi link aja, teman-teman. Bahkan kalau kayak saya itu hanya di balik laptop, dia di belakang laptop. Kerjanya ya nguplek gitu ya di belakang laptop. Sambil ngawasi anak, nah itu ya. Baik gitu, kira-kira teman-teman. Kemudian yang kedua, itu secara pribadi. Itu secara private, secara pribadi, mandiri itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah secara berjamaah. Nah, biasanya kita ada event teman-teman. Kita ada event. Nah, biasanya juga akan kita umumkan di grup ya. Dan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang free member, yang belum premium pun bisa joinan. Nah, insya Allah minggu depan itu ada lagi event teman-teman. Insya Allah di hari Senin kayaknya. Hari Senin nanti pantau aja di grup. Biasanya ada di grup bimbingan. Di grup bimbingan affiliate. Gitu. Nah, silakan join di grup di situ, pantau informasi di grup, kemudian ikuti eventnya. Jadi eventnya itu biasanya copywritingnya ini, kemudian linknya diambil, gitu ya. Kemudian silakan dibagikan. Nah, begitu kawan-kawan. Gitu tok. Nah, nanti kalau kemudian dapat pembelian, maka teman-teman dapat komisi, gitu. Jadi dua itu secara konsep ya kawan-kawan untuk mendapatkan cuan di Kuadran Rezeki. Jadi kita malam hari ini ngomongin Kuadran Rezeki. Saya tidak ngomongin yang lain ya kawan-kawan. Kita ngomongin di Kuadran Rezeki karena yang kita miliki itu gitu ya. Nah gitu. Jadi dua ini ya langkahnya. Caranya bagaimana Mas? Dua. Yang pertama bisa mandiri. Yang kedua bisa secara berjamaah. Ya. Supaya kemudian tadi cuan dari rumah gitu. Atau bahkan ketika bepergian pun insya Allah bisa kawan-kawan. Selama kemudian ada koneksi internet itu bisa gitu. Kemudian yang berikutnya strategi yang kita pilih, saran kita itu adalah dengan membagikan lead magnet. Lead itu apa ya namanya? Lead itu dipimpin, magnet itu melekat. Nah kira-kira terjemah bebasnya itu begitu. Jadi kita pakai sesuatu yang bisa kita bagikan tapi ini melekat gitu. Ada kesan ya. Contohnya apa? Contohnya e-book. Nah, e-book itu kita siapkan kawan-kawan ya. Di website itu sudah ada, tinggal cari aja link free e-book misalkan. Free 7 e-book gitu ya.
Insya Allah nanti ditambah ya. Kemudian ada video presentasi, ada webinar. Malam hari ini termasuk webinar, event webinar. Teman-teman boleh bagikan. Nah ini free ya. Kemudian ada kuliah WA. Nah kuliah WA ini yang terbaru kita sedang nyiapin ada sekitar 3 atau 4 lagi gitu yang belum dikeluarin kayak gitu. Jadi pelan-pelan ya, satu-satu dulu. Pelan-pelan satu-satu, tapi sudah secara konsep itu sudah ada gitu. Kemudian kita bagikan tutorial ataupun panduan ya. Kemudian ingatkan atau kemudian ajak calon mitra atau calon timnya teman-teman itu ikut event. Jadi nanti kalau misalkan ada event Zoom kayak gini, kawan-kawan undang, Mas ayo hadir kayak gitu. Ya sudah gitu aja kerjaannya. Nanti kalau misalnya beliau itu closing, kawan-kawan dapat komisi gitu. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini itu bertanya, Mas, kenapa yang dipilihkan atau yang dibagikan itu adalah produk gratis? Kan kalau membagikan produk gratis saya tidak dapat komisi. Iya, kawan-kawan. Kenapa kira-kira? Ya, karena kita itu mau jualan di sosial media, gitu, kawan-kawan. Kita mau jualannya itu di sosial media, bukan di mana? Bukan di marketplace. Ya, kawan-kawan coba kemudian bayangkan ya. Bayangkan ketika kemudian saat ini jualan. Teman-teman mau jualan nih. Nah, jualan yang mau dipilih di mana? Ya kan? Kalau misalnya kawan-kawan jualan di marketplace, otomatis berarti bahwa ketika ada orang yang datang ke marketplace, itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya apa? Ya, ada 2 kemungkinan teman-teman. Saya tertawa karena kelakuan saya sendiri. Ada 2 kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama itu adalah memang ada niat untuk belanja. Ya, jadi jalan-jalan ke live kan ada kan, live yang ada di marketplace itu kan, live. Itu bisa jadi karena pengen belanja, scroll, oh ini dia live, oh ini kita live, kita ikuti kan gitu. Ya dibeli, masukkan ke keranjang kuningnya gitu ya. Kemudian kita beli ya. Nah ini kemungkinan pertama ya, calon pembeli kita. Nah kalau kemudian teman-teman jualan di sana, itu tidak perlu membagikan lead magnet teman-teman, tidak perlu berbagi e-book, tidak perlu berbagi video presentasi. Kenapa? Karena mereka hadir ke marketplace itu gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua itu seperti saya, makanya saya tadi mempertanyakan ya, menertawakan diri saya sendiri. Kenapa? Cari koin. Cari koin. Jadi beli ke marketplace untuk apa? Dapat poin atau dapat koin ya. Dapat koin kuning itu nanti kalau beli pulsa lebih hemat. Lumayan hemat 5.000 gitu kadang itu. Ya. Kalau berkali-kali kan lumayan gitu. Saya menghidupi ada beberapa nomor teman-teman gitu. Tiap bulan menghidupi mereka gitu ya. Hemat 5.000 kali berapa nomor kan sudah terhitung gitu ya. Nah kalau kayak model kayak saya kawan-kawan itu juga kecil kemungkinannya untuk beli. Walaupun kawan-kawan di situ sudah ngomong ya iya dibeli dicek oci. Makanya saya tahu teman-teman perjuangan para seller di marketplace itu begitu. Nah yang kedua, kita itu menggunakan strategi untuk di sosial media. Nah, yang kita pilih itu yang di sosial media. Jadi kita berbagi link, berbagi affiliate, berbagi lead magnet, ya itu di sosial media. Bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di Thread, ya, bisa di mana? Di TikTok kalau mau main di TikTok, atau kemudian main di Instagram juga bisa, atau kemudian di WA, WhatsApp maupun di Telegram itu juga bisa juga teman-teman. Itu. Nah itu bagian daripada sosial media. Nah yang kita pilih yang mana, maunya yang mana gitu. Makanya kemudian kita pilihkan atau kita siapkan produk yang ini adalah produk yang gratis dulu, ya. Supaya apa kira-kira teman-teman? Kemudian kita membagikan produk gratis kan mas, ada komisinya mas. Kan rugi saya membagikan link dan tidak dapat komisi. Enggak kayak gitu kawan-kawan konsepnya. Ya. Ketika beliau itu sudah menjadi mitra kita, itu pada dasarnya adalah bagian dari tim kita gitu loh.
Itu tinggal tunggu waktu sebenarnya. Tinggal pendekatan kita. Makanya kita review terus supaya kemudian program interaksi itu berjalan dengan baik. Kalau program interaksi itu berjalan dengan baik, walaupun ini produk atau misalnya beliau itu masih free, ya belum join kepada premium member, nggak masalah kawan-kawan. Gitu. Ya kita banyak-banyakin doa supaya kemudian beliau bisa upgrade gitu. Ya, jangan dihitung. Nanti dihitung kan nol. Nol itu kali 40% berapa mas? Ya nol juga gitu teman-teman. Akhirnya nggak jadi deh saya jadi affiliate gitu ya. Ya sudah gitu. Ya konsepnya belum difahami secara utuh. Ya, dan jangan diprotes dulu teman-teman. Nanti ujung-ujungnya dijualin. Lah terus bagaimana ya? Karena kita bagian dari aturan, bukan aturan ya. Bagian dari skenario strategi untuk bisa meng-closing seseorang itu adalah dengan berbagi materi free dulu teman-teman. Kalau misalnya kita mau jualan produk berbayar langsung, itu rasionya justru lebih kecil loh. Coba teman-teman nanti datang atau kemudian langsung nawarkan. Ya, bisa-bisa chat kita langsung diblok sama dia. Ya, itu yang terjadi. Jadi kita ibarat pasar nih, ibarat pasar ya menawarkan sesuatu, ketemu dengan seseorang yang biasanya cuma jualan tahu bulat gitu ya. Misalnya bakso gitu kan. Tapi tiba-tiba datang ke kita, di bakso mas. Gitu ya. Itu kan rasanya lain. Jadi kalau kemudian kita mau langsung juali itu bisa jadi malah diblok gitu. Jadi jangan diprotes. Kemarin diprotes saya itu. Mas apa-apaan ini nanti ujung-ujungnya dijualin juga saya gitu. Ya sebenarnya salahnya di mana ya? Karena memang kita di marketplace. Kebalik. Ya karena kita itu di mana di sosial media. Itu. Nah bagi teman-teman yang sudah affiliate jangan berpikir begitu. Lah nanti ujung-ujungnya kita menjuali mas. Ya dapat cuannya ya di situ gitu loh teman-teman. Ya, ini yang komentar ini bukan free member loh ya, tapi premium member. Sudah premium beliau itu. Tapi mengkritik kita nanti ujung-ujungnya mau menjuali gitu. Saya juga mikir itu. Panjang saya mikirnya. Baik ya, gitu ya kawan-kawan strategi yang kita pilih. Nah, jadi secara konsep kita itu sebenarnya jual beli teman-teman. Jadi jual beli seperti biasa. Ya, cuma produknya ini adalah produk digital, produk yang bisa diakses dengan digital. Termasuk Zoom kita pada malam hari ini adalah produk digital. Saya ngomong ya di sini ya, teman-teman. Saya ngomong di sini bicara. Ya, teman-teman ada di sana di luar sana. Posisinya seperti apa saya tidak tahu gitu ya. Tapi bisa dirasakan. Saya ketawa kawan-kawan, wah, kenapa nih Mas Ferry ketawa kan gitu. Atau kemudian saya bersemangat ya menggebu-gebu biasanya. Kalau misalnya jadi orator, bukan itu kan bisa dirasakan juga gitu loh kawan-kawan. Ya, jadi walaupun ini kita itu digital, walaupun kita itu live seperti ini, itu bisa dirasakan. Inilah sebagai contoh produk digital, gitu ya. Ya banyak jenisnya tadi banyak ya, termasuk e-book ya, kemudian event, webinar, audiobook gitu ya. Itu banyak. Jadi jangan bayangkan untuk kemudian ini investasi atau bahkan money game gitu. Nah saya di kuadran rezeki ini kalau investnya 100.000 dapat berapa mas gitu ya, bukan begitu konsepnya. Kita ya jualan. Kalau ada pembelian berarti teman-teman dapat komisi gitu. Nah bagaimana itu caranya kita sudah jelaskan tadi. Kita pakai produk yang free gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bahkan di sini saya menyarankan ya kawan-kawan, dilarang jualan. Ya. Jadi seringkali ketika kemudian kita itu ada member baru yang daftar melalui linknya teman-teman itu langsung kayak menggebu-gebu gitu kawan-kawan. Nggak tahu nanti copywritingnya itu bagaimana sih, copywriting yang mana sih yang dibagikan, kok bisa kemudian orang yang baru join itu langsung pengen jualan gitu. Ya, konsepnya itu tidak begitu panjang, cerita tentang jualan itu panjang. Makanya kemudian bagi teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini pun tanda kutip ya, saya larang untuk jualan. Jadi teman-teman jangan jualan.
Itu. Kenapa kawan-kawan? Ya, kenapa kira-kira tidak boleh jualan? Ada yang mau komen-komen dulu? Kenapa kita dilarang jualan? Ya, ada banyak alasan kawan-kawan. Ya, tapi paling tidak nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dilarang cari member. Jadi kita bukan cari member gitu ya kawan. Ini biasanya kawan-kawan yang terjoin, kawan-kawan yang join di multi level itu cari member. Nih membernya mana, membernya mana gitu. Enggak teman-teman, kita konsepnya itu bukan cari member, bukan banyak-banyakan member. Gitu ya, walaupun kemudian semakin banyak member yang join di kuadran rezeki, maka ada peluang untuk dapat cuan. Tapi konsepnya itu bukan cari. Ya, kenapa kemudian dua hal ini dilarang teman-teman? Tidak boleh. Ya, saran saya tidak jualan, teman-teman jangan jualan. Yang kedua, jangan cari member. Teman-teman, kita itu konsepnya adalah belajar. Ya, belajar. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi apa? Join. Yang kedua apa? Belajar. Yang ketiga apa? Bersiar. Jadi jangan jualan. Ya, kalau jualan itu kayak beban nanti teman-teman. Saya kan tidak punya skill jualan, Mas. Gimana cara jualan? Gitu. Saya kan tidak punya kemampuan untuk ngomong, Mas. Maka kenapa kemudian ini dilarang? Ya diantaranya saya pengen teman-teman itu tidak pengen membebani pikiran kawan-kawan itu dengan bagaimana cara menjual, gitu. Bagaimana cara mencari member. Ya, hidup kita itu sudah tidak mudah tuh. Kok disuruh jualan gitu. Tidak teman-teman, cuma ya begitu secara konsep, ya begitu. Ya siar. Ya. Kalau siar itu ada nilai pahala, ada nilai dakwahnya. Nah itu dakwah, tapi dapat komisi gitu loh. Jadi konsepnya itu diubah gitu. Jadi kita lebih enjoy. Kita niatkan aja ibadah, kita niatkan aja untuk bersiar, kita niatkan aja untuk ya berdakwah. Itu. Jadi jangan ini ya, jangan jualan, jangan mikir bagaimana cara closingnya. Kalau teman-teman bagaimana cara closingnya, saya yang tertekan. Mas, member saya belum join, member saya belum beli, ini gimana gitu ya. Saya yang punya platform ini malah justru mikirnya ya banyak gitu ya kawan-kawan. Jadi kita doakan aja. Jadi lebih tenang kawan-kawan. Ketika kemudian seperti itu, kita doakan aja orang-orang di sekitar kita itu cocok dengan apa yang kemudian konsep yang kita tawarkan. Itu aja. Ya. Kalau kemudian belum sudah free member loh Mas dia itu. Tapi kok enggak join ya Mas ya? Ya itu nanti banyak tekanan kawan-kawan. Termasuk saya pun juga tertekan. Ya. Katanya mau auto closing. Bagaimana caranya Mas? Nah itu kawan-kawan. Jadi niatkan aja untuk dakwah. Kalau menurut saya, saran saya kita lepas saja. Ya. Kalau kemudian kita itu udah kayak gitu, ya rezeki itu Allah yang beri gitu loh. Closing itu ya Allah yang ngasih gitu. Jadi tidak usah terlalu dipikir. Selama kemudian secara konsep, ya secara mungkin keilmuan kita tentang funnel, tentang lead magnet, tentang bagaimana cara bikin copywriting yang baik, itu sudah kita pelajari secara kausalitas, secara hukum sebab akibat. Ya. Maka ya sudah gitu kawan-kawan. Itu aja gitu. Tapi untuk closing itu tetap kembalinya ke apa yang kemudian digerakkan hatinya oleh Allah. Itu ya. Nah, jawaban berikutnya, kenapa kemudian dilarang untuk jualan atau kemudian dilarang untuk cari member? Di antaranya ini teman-teman. Kondisi market di Indonesia itu rata-rata adalah mereka-mereka yang tidak suka dinasihati. Makanya ada candaan ya. Mohon maaf ini nanti kalau menyinggung. Tapi tidak usah lah ya. Tidak jadi. Jadi yang pertama adalah rata-rata orang-orang di Indonesia ini, kalau rata-rata orang di Indonesia itu termasuk siapa? Termasuk saya kawan-kawan. Itu tidak suka dinasihati. Gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka dinasihati juga teman-teman. Mas, itu baiknya itu ditambah itu leadnya gitu ya. Kemarin saya dapat kritikan begitu.
dari teman premium gitu ya. Enggak, itu aja saya bilang begitu ya. Tapi saya pikir-pikir gitu ya. Oh iya benar juga ya. Kalau kemudian kita lead-nya tidak ditambah, maka kemudian variasi untuk membagikan apa namanya produk baru itu atau kemudian eh, sentuhan baru, pendekatan yang lain ya, multi angle lah istilahnya, itu jadi kurang menarik. Oh ini pasti nanti kuadran rezeki begini gitu. Akhirnya kemudian saya pikirkan, kemudian saya renungkan, ya sudah deh gitu ya. Baik mas, saya terima nasihat antum. Gitu. Jadi akhirnya kemudian kita bikin produk baru teman-teman, tapi diam-diam saya tidak umumkan. Biasanya cerita gitu ya di Grab, tapi enggak ini. Kemudian yang kedua adalah tidak disuruh, ya, tidak suka disuruh-suruh. Ayolah cekot, cekot, cekot gitu ya. Teman-teman suka nggak kayak gitu? Kalau saya nggak. Ayo dicekot sebelum jam segini gitu kan. Atau kemudian tidak suka dijuali. Nah, tidak suka dijuali teman-teman. Jadi pasti mau jualan nih gitu ya. Pasti mau menipu nih kan gitu. Jadi orang Indonesia itu rata-rata kondisinya marketnya itu seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata nasihat, disuruh, kemudian eh, dijuali itu biasanya mereka sudah langsung langsung ilfil gitu, langsung menjauh. Nah kita menggunakan konsep ya beberapa produk kita yang free itu ya misalkan kayak free program 100 juta itu kita menggunakan konsep cerita dulu teman-teman. Ya walaupun di situ ada materinya ya, kita pikirkan juga materinya. Tetapi sebenarnya itu konsepnya adalah cerita. Gitu. Termasuk untuk panduan lunas hutang 8 hari itu juga konsepnya itu cerita. Gitu. Tidak langsung jualan, tapi ngasih ilmu dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita itu menghindari konsep ini atau mengakali atau melompati mereka supaya kemudian klik produk ke lead magnet kita itu ada tujuan berikutnya, yakni apa? Memperbesar rasio closing. Ya, memperbesar rasio closing ini tujuannya ya. Ya walaupun kemudian nanti closing itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian produk itu terus akan kita coba untuk inovasi atau kemudian kita siapkan ya bagaimana caranya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah marketing kit. Ya, kalau teman-teman perlu marketing kit itu bisa teman-teman ya. Tanya, Mas, marketing kit ini di mana gitu ya. Kadang saya ini berantakan gitu. Ya Allah, berantakan. Kadang ada di Google Docs ini, kadang ada di Notion sini gitu ya. Belum ya ini. Jadi tapi ada gitu loh. Kalau misalkan teman-teman pengen cari yang ini, Mas, ada nggak gitu ya? Nanti saya carikan. Gitu. Marketing kit yang mana gitu. Ya. Teman-teman juga boleh berkreasi sendiri sesuai dengan minat atau sesuai dengan kreativitasnya itu juga boleh ya. Misalkan mau mendesain itu dari ChatGPT gitu ya. Boleh teman-teman. Gitu. Mas saya pakai yang kayak gini boleh nggak? Nanti copywritingnya saya pakai yang ini. Boleh teman-teman seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya jualannya itu dibantu sampai closing. Jadi ya tadi kita usahakan untuk bisa closing. Ya. Sampai saya pun belajar teman-teman. Banyak hal yang saya pelajari. Ya kadang kalau enggak ngupdate status itu ya belajar gitu ya. Dan enggak ingat itu ya. Saking asiknya belajar itu kadang enggak ingat ngupdate status ya. Padahal status itu penting, penting banget. Ya. Dan kemudian diniatkan tadi berbagi manfaat. Ya. Berbagi manfaat dan kita juga seleksi. Seleksi orang-orang yang di sekitar kita itu. Jadi selama ini ketika kemudian saya menginisiasi adanya kuadran rezeki, ternyata ada beberapa orang yang tipe-tipe tertentu itu rasio closingnya memang kecil. Misalnya orang yang mainnya properti, gitu. Orang yang main properti itu harus ada produk yang mendukung bisnis propertinya. Kalau kemudian mau ditawari produk yang kita sisipkan itu adalah produk affiliate, mereka nggak menarik teman-teman. Propertinya itu komisinya sudah miliaran gitu ya, bahkan ratusan juta tuh bahkan miliaran gitu ya. Kalau kemudian ditawari untuk closing puluhan ribu gitu ya, mereka mikir jauh kawan-kawan.
Nah kayak gitu. Atau kemudian mereka itu yang MLM. Jadi kalau mereka itu sudah MLM, itu rasionya itu akan jadi kecil. Tapi nanti akan dipilih jadi 2 MLM ini tipenya. Apakah dia sudah termasuk top leader atau belum? Kalau belum itu bisa, ya masih bisa berpeluang untuk closing, gitu, beli produk kita. Apalagi kalau kemudian mereka itu reseller itu sebenarnya masih masuk karena kita ada produk reseller ya untuk membina reseller. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Tapi kita sudah petakan, ya. Saya tuh tadi barusan juga tahu, oh ternyata ada yang orang tambang juga kawan-kawan. Masya Allah, orang tambang nyasar ke kuadran rezeki gitu ya, jauh banget itu. Masya Allah itu ya. Ya, tapi nanti akan kita coba untuk revisi ya, kawan-kawan. Ini sesuatu yang tidak mudah ya, terutama bikin konten. Jadi kawan-kawan nanti, bukan kawan-kawan nanti ya, kawan-kawan kalau sudah ada di grup ya, itu kan grup itu sudah per segmen. Nah nanti insya Allah kita akan bikinkan per konten ya. Saya sudah nyiapin beberapa konten ya, cuma masih belum rapi semua. Mungkin nanti bertahap aja. Misalkan grup umroh temanya itu ya ngomongin umroh aja gitu. Kecuali kalau pas ada event Zoom kayak gini, kita akan broadcast ke semua grup begitu. Jadi grup itu nanti insya Allah setiap hari itu minimal 1 kali dapat pesan ya. Tapi pesannya itu mungkin kayak motivasi kayak gitu. Kalau umroh, kalau lunas hutang ya nanti bagaimana kemudian mereka dimotivasi untuk lunas hutang begitu. Itu sudah kita pikirkan teman-teman yang kayak gitu. Ya cuma kemudian ya mereka nganggapnya grupnya sama, pesannya kok sama ya. Grupnya beda kok pesannya sama kayak gitu. Makanya sebagian itu banyak yang keluar. Gitu. Tapi nggak apa-apa, keluar pun itu nanti di follow up. Jadi saya alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah banget ya, dengan belajar sana sini itu nanti ada yang memfollow up gitu, ada nomor yang memfollow up itu ya kira-kira kawan-kawan. Jadi skenario kita itu begitu. Kemudian yang berikutnya ini masih panjang nggak ya, masih beberapa. Nah kalau kemudian ada yang tanya nih kayaknya, grup umroh belum ya? Oh ya, nanti kita masukkan Bunda, nanti insya Allah kita rapikan ya. Nah, perbedaan untuk besar komisi ya, besar komisi. Komisi itu kalau misalnya teman-teman mau jadi affiliate di marketplace, itu komisinya ya antara 1% sampai 15% gitu. Jadi ya ini nanti tergantung ya produknya. Nah, kalau kemudian di kuadran rezeki antara, ini harusnya direvisi ya, antara 10% sampai 70% teman-teman. Jadi kayak gitu. Ada yang sifat produknya itu sama komisinya antara free member dan premium member, terutama produk-produk yang kita kerjasama sama ini ya, EID ya, Entrepreneur ID. Itu kita produknya rata-rata komisinya 30-35%. Dan itu sama free member sama premium member gitu. Tapi kalau produknya dari kuadran rezeki rata-rata besar sampai 70% gitu. Jadi gitu ya. Cirinya bagaimana? Cirinya kalau di website itu ada gambar putihnya ya. Ini produknya sudah kita bedakan. Bentar ya, saya tunjukkan teman-teman. Misalnya bentar. Keliru yang ini yang kita keluarkan. Jadi kalau di produknya itu yang bagaimana? Misalkan kita ketik kuadran rezeki.com. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini produknya, ini di sini kan ada ya. Kalau produk-produk yang putih kayak gini, ini produk kerjasama kawan-kawan. Ya, yang putih kayak gini ada produk kerjasama. Ini produk baru dibikin ya. Ya, baru tadi. Jadi desain webnya kita bikinnya produk putih yang kayak gini. Kecuali yang ini ya, nanti saya perbaiki. Ini juga saya perbaiki. Yang ini termasuk produk yang putih, ini produknya EID ya. Kita kerjasama sama beliau.
karena kontennya beliau rapi ya, di sana rapi. Kemudian ini ya jago bikin penawaran, ini juga produknya EID gitu. Nah ini untuk free member maupun premium member itu komisinya sama. Tapi kalau produk-produk yang lain itu enggak, kawan-kawan, beda ya, seperti itu konsepnya. Nah, contohnya kayak kelas-kelas ini. Kalau gambar-gambarnya coba diperhatikan. Kalau gambarnya tidak kotak ya, kalau kotak yang kayak gini kelihatan ya. Kalau kotak yang kayak gini berarti produknya EID. Ya ini nanti saya revisi ya, karena ini mirip jadinya. Ini produk kita sendiri, tapi mirip EID. Nanti kita perbaiki. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Kalau produknya Kuadran Rezeki lebih ngejreng ya. Pokoknya lebih gambarnya full color kayak gini, berarti itu produknya Kuadran Rezeki. Nanti saya revisi lagi ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya Masnya. Pas buka kayak gini, loh iya ya, ini belum ternyata. Ya enggak apa-apa, nanti kita perbaiki ya semua. Jadi kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi komisinya di antara mana tadi? Jadi antara 10 sampai 70% ya. Atau 20 ya, 20 sampai 70%. Nah, tadi kita niatkan ini teman-teman. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Hurairah itu ada kawan-kawan. Ya, hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Di antaranya pemimpin adil. Nah, kayaknya kita belum nih jadi pemimpin ya kan. Kita belum dapat jabatan apa gitu ya. Kemudian pemuda yang dewasa lah. Pemuda yang dewasa ini kayaknya kita sudah tidak dewasa lagi. Ini sudah, bukan pemuda lagi, ini sudah tua gitu ya. Yang tumbuhnya itu ibadah kepada Allah. Masya Allah. Kemudian laki-laki yang tergantung pada masjid, ini PR bagi saya juga teman-teman. Ya. Kemudian laki-laki yang diajak berbuat zina. Nah ini belum tentu kita mampu. Apalagi kondisi kita saat ini seperti ini. Ya. GSM semua. Geser sedikit maksiat. Maksudnya HP yang tergeser sebentar itu iklannya sudah ya kayak gitu. Kemudian ada orang yang ikhlas bersedekah. Masya Allah. Kemudian mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Wah ini juga tidak mudah. Semuanya tidak mudah teman-teman. Yang memungkinkan yang untuk bisa kita lakukan itu adalah yang ini. Dua orang yang saling mencintai. Mau mencintai aja kok nggak bisa gitu. Jadi dalam rangka untuk cinta. Jadi mencintai negara ini, mencintai warganya, mencintai apa namanya, yang bagian dari penduduknya, yang pengen kita angkat ekonominya, nah gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau kemudian nanti ada yang marah-marah, ya sudah biarin gitu ya. Orang yang dicinta, kita kan mencintai seseorang. Kalau dia itu marah ya biarin, gitu ya. Jadi tidak usah baper gitu loh maksud saya. Apa yang kemudian saya ceritakan di awal tadi teman-teman. Gitu. Ya sudah deh, ya itu risiko orang yang mencintai gitu ya kan. Maksud saya nggak begitu mas kan gitu biasanya. Nah, jadi niatkan aja di sini supaya kemudian apa? Mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk menjadi satu golongan gitu ya. Makanya kemudian kita konsepnya kemarin kita kembalikan. Ya, sempat kemarin beberapa bulan itu kita ngejar AI, ngejar apa, produk baru apa gitu kan. Ya kalau kemudian kita berpikir bisa, sebenarnya bisa teman-teman. Cuman ya ngos-ngosan ya. Misalnya ngejar produk VO gitu ya, VO3 gitu ya. Yang sekarang ada yang terbaru malah gitu ya. Tanpa pakai apa namanya, pakai VPN gitu ya. Itu ternyata bisa kawan-kawan gitu. Dan banyak tutorialnya, saingannya banyak gitu. Jadi luar biasa itu teman-teman. Kehilangan momennya hilang. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa jualan lifetime gitu teman-teman. Tapi masih banyak ya affiliate-affiliate di tempat lain yang ngejar kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau sih nggak apa-apa gitu. Tapi sejauh mana nanti. Makanya kalau saya kembalikan kepada hitohnya, kembalikan pada asalnya. Jadi Kuadran Rezeki itu bermula dari mana? Dari magnet rezeki, dari pola pertolongan Allah. Mereka-mereka yang pengen sudah belajar dari magnet rezeki dan pola pertolongan Allah, pengen upgrade
secara digital lah di situ segmennya, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah rakus-rakus. Beberapa orang yang pengen belajar, tapi dari segi pembahasan dapat cuan, gitu kawan-kawan. Jadi dikembalikan ke sana. Maka diskusi kita insya Allah nanti Zoom-nya ya akan lebih banyak begini. Ini kajian Zoom atau apa gitu ya. Kita ya kira-kira teman-teman diskusi kita pada malam hari ini ya, dan mungkin ini materinya bagi teman-teman yang premium review ini ya nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman mungkin materi ini pernah disampaikan di Zoom yang lalu ya. Jadi itu ya teman-teman. Inti dari segala inti ya. Atau kalau kemudian Cak Ndul yang dulu sempat viral itu teman-teman. Core of the core gitu ya. Inti dari semua inti itu apa? Sebenarnya kalau berbicara dari affiliate secara konsep dasar itu ya memang ini teman-teman. Ya. Pilih link affiliate, copy link affiliate, bagikan link affiliate. Sudah. Pada dasarnya itu 3 ini aja. Gitu. Jadi pada dasarnya itu 3 ini. Tapi kemarin saya dapat komplain juga. Pak, dia hadir nggak ya? Sebentar teman-teman. Dia hadir nggak? Nanti nggak enak juga cerita. Tapi Masya Allah saya bersyukur banget ya ketemu kawan kita yang nggak bisa gitu. Pak, saya nggak bisa copy link affiliate, Pak. Kopi itu apa? Tanya masih teman-teman. Ya, masih tanya beliau, Masya Allah. Kopi itu Bunda, itu salin. Salin gitu ya. Kemudian lalu di paste. Paste kan Bunda, paste. Dia tanya lagi, paste itu apa? Masya Allah ini. Jadi perlu memilih kata lagi. Ya, paste. Paste itu tempel. Gitu. Jadi Masya Allah. Ketika kemudian seperti itu ternyata kawan-kawan, kita ngomongin inti, itu ternyata masih ada yang perlu inti lagi, di bawahnya inti. Nah saat itu dengan izin Allah juga teman-teman, ya itu saya dapat ilmu. Dapat ilmunya itu apa? Dapat ilmunya itu saya langsung tahu ketika member itu daftar. Jadi nanti nomor ID-nya member atau ID link affiliate, ID affiliate-nya member itu saya langsung tahu teman-teman. Ternyata ada caranya, gitu. Kemudian saya simpan di Google, saya simpan di Google Kontak. Kemudian ketika chat dengan saya langsung tahu, oh ID-nya ini gitu. Jadi saya tanpa kemudian buka lagi laptop, tanpa buka lagi website gitu. Ternyata ada caranya, Masya Allah. Saya bersyukur, terima kasih. Ternyata ya belajar begitu gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir lagi ya, gimana caranya agar kemudian tidak melewati lompatan ini. Jadi tidak lagi copy paste, tidak memilih link, kemudian tidak copy, tidak paste. Bagaimana gitu? Gimana kira-kira teman-teman? Jadi ini cuan yang sudah, menurut saya sih cuan yang kayak gini ini sudah mudah gitu ya. Kemarin kita berbicara begini, menurut saya sudah mudah, tapi ternyata masih ada yang belum bisa. Makanya kemudian kita pikirkan. Jadi supaya kemudian tidak pakai link lagi, bagaimana caranya? Tidak pakai copy link lagi, bagaimana caranya? Gitu ya. Kan tidak membagikan link, bagaimana caranya gitu. Berpikir ini teman-teman, hampir 2 minggu. Piye ya caranya ya, Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah ketemu. Ya, ketemu. Dan ini menjawab persoalan saya yang lain. Itu, alhamdulillah. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk follow up. Begitu. Jadi saya tahu petanya teman-teman. Member Kuadran Rezeki ini di mana? Yang masuk ke grup berapa? Yang tidak masuk ke grup itu berapa? Itu saya tahu teman-teman. Nah itu bisa kelacak ya, dengan cara ini. Jadi Masya Allah ini, saya berterima kasih yang kedua kali.
Jadi walaupun kemudian diam, mungkin kok nggak ada event ya, kok nggak ada Zoom ya, gitu ya. Itu terus bergerak bagi kami itu terus bergerak teman-teman. Ya alhamdulillah, ya ini kita cerita, ya. Dan temuan baru kita itu cuma satu langkahnya, apa kira-kira? Ini, chatting di WhatsApp. Masya Allah. Maka kemudian kalau teman-teman bisa chatting di WhatsApp, maka bisa cuan. Canggih banget ini. Ini melompati dua hal itu. Gimana caranya, Mas? Ya, sebelum bagaimana caranya, saya tanya dulu. Teman-teman, yang hadir di Zoom pada malam hari ini, yang bisa chatting di WhatsApp siapa? Yang tidak bisa deh. Yang tidak bisa chatting di WhatsApp siapa? Kira-kira. Ada? Kan saya kalau ada. Semua bisa? Katakan bisa kalau bisa, teman-teman. Kalau bisa chatting di WhatsApp, maka bisa cuan. Ya, peluang cuan itu ada. Ya, saya tidak mengatakan tadi bisa ya. Bisa cuan itu ya bisa, tapi sekali lagi cuan atau closing itu tetap kembali kepada Allah. Ya. Tapi secara ilmu digital itu semua masuk, dimulai dari chatting. Kira-kira teman-teman saya tanya dulu. Pengen tahu enggak ilmu ini ya? Siapa yang bisa chatting? Berarti kalau bisa chatting, bisa ada peluang untuk cuan. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, sudah kita praktekin. Ada nggak bisa ini? Berarti teman-teman nggak bisa ini, nggak usah lanjut ya, sampai sini aja ya. Jadi ini kita mengupdate sampai ke level ini. Kalau bisa chatting, ya insya Allah bisa cuan. Selama ini bingung, Mas, gimana caranya cuan, Mas? Mas, gimana caranya meyakinkan orang, Mas? Gitu kan. Mas, gimana caranya presentasi, Mas? Nah, ini cuma chatting. Bahkan satu chattingan aja, kawan-kawan. Misalnya kayak gini. Buka HP-nya, kemudian chatting sama seseorang, kemudian ketik aja, Assalamualaikum. Gitu dong, Mas. Bisa cuan, Mas. Kalau saya bisa menemukan temuan ini, kawan-kawan. Ya, teknik ini. Masa nggak mau sih, gitu ya. Nggak mau. Nggak bisa cek, apa namanya? Nggak bisa cuan sih, gitu. Jadi saya mikir untuk gimana sih mudahnya gitu loh. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai atau kemudian kayaknya terlalu mengada-ada Mas kayak gitu. Ya nggak apa-apa kawan-kawan, saya pakai sendiri. Karena ini bagi saya sangat berguna. Kalau bagi saya sangat berguna. Ya, cuma satu chattingan, satu pesan, ya, kemudian sudah, ya gitu aja. Selebihnya piye Mas? Nah, selebihnya piye? Nah, nanti kita caranya itu kawan-kawan. Itu. Jadi gitu teman-teman. Chat Assalamualaikum itu. Sudah. Tergantung nanti teman-teman mau ngembangin sendiri boleh, silakan. Tapi nanti saya minta untuk diinstal dulu atau kemudian di setting dulu untuk masarin produk Kuadran Rezeki. Mas, boleh nggak nanti saya mau jualan di produk yang lain? Boleh, silakan. Teman-teman mau bisnis apa boleh. Tapi atur sendiri ya. Nanti saya buka landscape-nya ya, caranya begini gitu. Jadi kalau saya cerita kawan-kawan, ya, Kuadran Rezeki itu kemarin kalau berbicara tentang funnelnya itu 3 level. Ya, setelah tahu tentang ini kawan-kawan ilmu ini, saya nambah jadi 5 level. Gitu, gitu. Gulung. Tidak hanya cuma sekali pesan, tapi ini nanti berderet, gitu ya. Orang masuk ke sini, masuk ke sini lagi gitu ya. Gitu. Masa sih? Gimana sih? Penasaran nggak? Kalau udah penasaran, nggak tak buka ini teman-teman. Makanya saya, Masya Allah banget ya, syukur banget ketika dapat temuan-temuan gitu. Pengen rasanya membagikan gitu ya, tapi ya
Tapi ya bagaimana gitu ya kawan-kawan. Baik teman-teman, saya tunjukkan gambarnya ya. Kelihatan ya teman-teman, kecil-kecil tapi gambarnya. Saya bikin list buildingnya ini, kawan-kawan. Ini tidak saya buka ya, saya apa namanya? Saya tunjukkan gambar kecilnya aja ya. Karena ini urusan dapur. Ini sampai 5 level teman-teman. Nah ini detail banget ini. Jadi mereka itu ngapain gitu ya. Setelah salam itu ngapain sih gitu ya. Kita rancang dulu gitu ya. Rancang bangun gitu. Jadi setelah assalamualaikum gitu ya, kita bikinin funnel 5 level. 1, kemudian nanti 2, kemudian 3, ya, kemudian 4, ya, kemudian 5 ini kecil. Nah gitu. Jadi ini namanya funnel. Funnel itu nanti pindah teman-teman. Oh ini levelnya dalam tahap assalamualaikum. Nanti berikutnya tahapannya dia apa gitu. Tahapannya berikutnya apa lagi gitu kawan-kawan. Jadi ibarat apa ya namanya? Ibarat member itu ada di kuadran rezeki itu kan ada free member, ada premium member. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu tahapannya. Tapi tidak akan kita buka. Tapi nanti kalau teman-teman pengen banget ya kita kita bagikan gitu. Nah, nanti belajar tentang itu, teman-teman. Itu. Jadi caranya cuma satu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Sudah. Teman-teman bisa mainkan yang lain ya. Gitu. Caranya bagaimana? Kita menyebutnya tuh WhatsApp auto closing. Ya, jadi WhatsApp auto closing itu adalah chatting di WhatsApp yang diatur sedemikian rupa. Jadi 5 level tadi. 5 funnel tadi. Sehingga kemudian mengarahkan pada penjualan. Begitu. Nah, siapa yang mau? Jualan mas. Enggak, kawan-kawan, saya pengen ngajari tentang ini. Ya, saya pengen ngajari tentang ini. Jadi teman-teman nanti jualannya itu nggak usah jualan. Asalkan kemudian assalamualaikum ya sudah, nanti di follow up sendiri sama WhatsApp-nya. Tinggal nanti dipantau. Oh, beliau ini ketika misalkan pindah ya dari kita bikin levelnya itu yang pertama assalamualaikum misalkan gitu, berarti assalamualaikum kenalan awal ya. Misalnya nanti beliau itu menggunakan kata kunci apa yang kita bikin, itu nanti beliau pindah gitu ke tahap yang berikutnya gitu kawan-kawan. Oh, tinggal mantau gitu. Kemudian selanjutnya nanti ngarahkan ke closing gitu. Nah, apakah kemudian nanti terjadi pembelian? Ya tergantung materi yang kita bagikan atau kemudian skrip yang kita bikin. Jadi nanti kawan-kawan akan belajar tentang bikin chattingan yang sedemikian rupa itu. Tapi chattingan kita cuma sekali. Ya, bagi teman-teman yang mau ikutan kelas ini, itu boleh di copy paste. Enaknya itu. Jadi bisa langsung diimpor, langsung pakai. Sudah, tinggal mainkan. Nah, nanti gimana mas untuk link affiliate-nya? Tenang, link affiliate-nya itu ada di penawaran sekian. Nanti teman-teman saya editkan karena saya tahu tentang ID affiliate-nya kawan-kawan. Gitu. Jadi ini ngakali yang tadi kawan-kawan, ngakali yang 3 tadi. Supaya teman-teman tidak masuk ke website kemudian ngambil link, ya, kemudian tidak ke website untuk copy link dan kemudian paste link gitu. Maka kemudian tinggal ya sudah, assalamualaikum itu. Ya terserah nanti kata-katanya boleh assalamualaikum, boleh apa kabar gitu ya, atau terserah lah teman-teman bikin kata apa ya untuk langkah awalnya yang paling menurut teman-teman itu paling sesuai. Nah nanti dibikin kayak gitu. Nanti ngarahnya ke closing. Nah kalau closing terjadi pembelian, linknya itu ngarahnya ke linknya teman-teman. Oh, gitu. Jadi nggak usah mikirin link affiliate-nya itu. Tinggal mantau. Oh, kan itu materinya terkirim atau chattingannya itu terkirim otomatis teman-teman. Kita cuma membuka yang pertama itu. Ya, kayak gitulah kira-kira. Asik banget ini. Nah, kawan-kawan nanti kita belajar tentang apa? Tentang ini masih ya, mentoring WhatsApp berkah closing.
ya. Teman-teman bisa belajar tentang rezeki, ikhtiar, dan peran WhatsApp. Kemudian fondasi, kayak P ya mestinya ya. Fondasi sistem closing yang amanah. Jadi kita nyiapin ya, sistem closing itu bagaimana. Kemudian funnel yang mengalirkan rezeki. Jadi funnelnya ini mengalirkan rezekinya. Gitu. Kemudian copywriting. Kalau teman-teman bingung bikin copywriting, kita sudah siapin prompt-nya. Jadi nanti kita kerjasama sama ChatGPT, kayak gitu ya. Kemudian prompt-nya ini dibikin kayak gini ya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau mandiri. Tapi kalau enggak, nanti prompt ini sudah kita bikinin, gitu. Kemudian handling objection. Ini kebalik ya teman-teman, handling objection atau objection handling. Ya, jadi kita mengatasi kendala. Ya, misalkan beliau tidak mau, tidak apa-apa, ya kita follow up aja pakai script. Gitu. Jadi skripnya sudah dibikinin semua, ya. Termasuk follow up. Follow up-nya juga sudah dibikinin. Jadi teman-teman tidak usah mikir, tidak usah mikir, nanti di follow up. Gitu. Kalau kemudian closing bagaimana? Kalau closing nanti dipindah funnelnya, gitu. Kalau di funnel berikutnya kita tawari lagi, gitu. Ya, keren banget, masya Allah ini, asli. Makanya saya pengen berbagi tentang ini, teman-teman. Dan nanti kita praktek, ya. Kuncinya di sini praktek dan evaluasi. Bagi teman-teman yang sudah join, ya sudah. Kayak Pak Agus sama Pak Bunda Rukiah itu sudah join kelas ini, ya. Jadi tidak usah check out lagi. Mas, terus berapa harganya? Harganya segini teman-teman. Ya, 625.000. Wah, Mas, kemahalan Mas. Ya. Oke, teman-teman, kira-kira siapa yang mau dulu? Kalau memang mau, kita cari harga aman. Kira-kira masih aman nggak gitu. Jadi, siapa yang kira-kira, Mas, saya pengen belajar tentang ini gitu ya. Mau dipraktekin, mau didampingi. Dan teman-teman bisa one on one ya. Kalau misalkan mau kita bikin Zoom kayak gini, ya one on one, teman-teman di sana pengennya bagaimana, nanti kita belajar di sini. Jadi kalau di sini lewat Zoom itu kan bisa ditunjukkan sambil muter-muter ini. Ya, ini yang diklik yang di sini. Jadi akan lebih mudah teman-teman. Kalau lewat WA, misalkan kawan-kawan telepon itu tidak mudah. Ya, telepon kan ngangkat kayak gini. Ya, itu yang diklik yang di situ gitu. Nah, itu kan enggak mudah, teman-teman. Gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau nih? Dengan harga segini, ini sudah dapat tool, ya, tool WA selama setahun. Gitu. Selama setahun. Nah, bagi teman-teman yang memang minat belajar, kita enggak kasih harga segini aja, teman-teman. Enggak segini ya. Tapi segini, ya. Teman-teman silakan nanti klik di chat, nanti silakan di kuadran rezeki / mentoring WA, kuadran rezeki.com/mentoring WA. Misalkan teman-teman pengen belajar, ini masih saya buka lagi kelasnya atau orangnya, personelnya 1 atau 2 aja, ya, enggak usah banyak-banyak. Yang penting ada hasil dulu gitu ya. Yang penting ada hasil dulu, yang sudah terbukti dulu. Baru kemudian nanti kita kembangkan ke yang lain. Ya, ini sudah dapat tool WA selama setahun teman-teman. Jadi cobalah dihitung-hitung. Kadang mikir-mikir apa nggak kemurahan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita pengen niatnya untuk membantu awalnya. Ya, bisa diklik yang ini teman-teman. Kalau memang minat ya, 300.000 itu setahun dapat tool WA yang bisa digunakan setahun lah ya, berapa. Nanti silahkan ya survei-survei ke tempat yang lain kalau misalnya mau melihat harga gitu ya. Ya kadang ada harga ada kualitas ya kawan-kawan. Ada yang nawari kita misalkan harga 50.000, tapi nggak bisa ngirimi pesan, itu sama aja. Dan ini kita tidak broadcast ya teman-teman. Cuma ya itu ngirimi sekali gitu. Oke. Baik teman-teman, gimana lagi gitu ya, bisa jalanin semua ini ya tanpa mikirin stok, tanpa packing, tanpa drama ongkir. Nanti kalau closing aja gitu kawan-kawan. Ini menurut saya paling mudah itu ya, paling mudah. Nggak usah mikirin copy paste ya.
bahkan cuma chat WA aja, buka chat teman-teman bisa, sudah gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan mau hitung-hitungan detail ya monggo kawan-kawan. Misalkan teman-teman lihat nih ya, sewa tool WA itu berapa nih? Sewa tool WhatsApp. Ya, WhatsApp misalkan. Nah, di sini banyak teman-teman pilihan atau kemudian rekomendasi ya. Ya ada macam-macam harganya. Nih, saya pernah nyoba Iwajo ini juga. Nih, ini berapa? Kalau misalkan setahun. Saya pernah nyoba ini nih, teman-teman. Iwajo turun harga ya. Mana harganya? Nah, setahunnya aja 400 teman-teman. 450 atau 490 berarti 500-an. Itu. Ya tuh ya banyak sih di sini gitu ya. Eh, apa namanya? Fiturnya banyak gitu kan. Tapi lebih lebih tinggi harganya dibandingkan yang kita tadi gitu. Jadi teman-teman bisa lebih hemat ya. Kalau di sini teman-teman mau join yang ini berarti 294 6 bulan aja. Sedangkan kita 1 tahun. Teman-teman tinggal mainkan ya semampunya sehari itu mau mau berapa chat itu. Kemudian apa lagi ya? Saya pernah nyoba itu tapi nggak lama, sekitar nyoba yang free aja teman-teman. Kemudian yang lain misalkan Star Sender misalkan. Star Sender. Ini kalau misalnya teman-teman buka ya, harganya berapa nih? Nah, setahunnya ini 799 teman-teman. Lumayan ya, lumayan. Ya, itulah harga yang untuk tool ya. Kalau misalkan yang mau premium, premium ini lebih lengkap ya. Ya, ini sampai segini kawan-kawan, 900-an. Ya, kita tadi 299 aja. Itu sudah sama mentoringnya loh ya. Kalau di sini teman-teman cuma sewa toolnya aja, nggak dapat apa-apa. Nah kita tadi itu dapat mentoringnya selama, kalau mentoringnya update ya lifetime ya insya Allah. Kalau toolnya ini kita harus dibantu tool teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa assalamualaikum itu gitu. Kalau misalkan mau manual ya panjang kali lebar teman-teman. Kekuatan di WA-nya harus kuat banget gitu. Ya, tapi dengan begitu itu insya Allah sudah membantu gitu. Kalau nggak dapat cuan ya keterlaluan gitu ya. Asalkan nurut ya, maksud saya nurut. Jangan membuat aturan sendiri gitu ya, atau kemudian membuat uh, mainan sendiri. Ya. Buktikan dulu, praktekkan dulu, baru kemudian nanti kawan-kawan uh, kalau sudah mau pengembangan, sudah cuan, dapat berapa gitu ya, baru kemudian silakan dikembangkan sendiri gitu. Ya, kira-kira gambarannya. Ini nggak nunggu lama saya. Saya nggak banyak-banyak kawan-kawan untuk kelas ini. Ya, karena sesuai dengan orderan. Ya, sesuai dengan pesanan. Atau kalau misalkan teman-teman pakai ini, ya, drip sender. Ya, drip sender. Drip sender ini setahunnya bisa, mana nih, harga pricing
Nah, ini 599 teman-teman, atau 900 ya. Gimana? Lumayan. Ya, ini belum dapat mentoring ya, belum dapat mentoring. Bagi teman-teman yang pengen di mentoring, atau misalnya saya tidak ya, tidak menjadikan saya mentor gitu, enggak teman-teman. Mentoring itu maksudnya didampingi, ditemani. Ini Mas yang mau disetting kayak gitu ya. Ini yang mau dipakai gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita masih ada waktu kira-kira. Monggo, silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan.